Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Balik lagi nih di podcast Aksi Nyata. Masih barengan sama aku Laras Tahira. Apa kabar kamu sore hari ini? Selamat sore, selamat pagi, selamat siang. Kapanpun itu kamu menyaksikan harus tetap semangat ya teman-teman ya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa aku mau ngasih salam khas podcast ini dulu. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Seperti biasa juga Laras mau ngasih tahu kalau tayangan podcast ini ada di beberapa platform. Catat ya, kita hadir di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo, kemudian di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Dan seperti biasa juga kita bakal bagi-bagi hadiah buat kamu nih yang menyaksikan. Bakal ada e-voucher belanja totalnya Rp300.000, 3 voucher masing-masing senilai Rp100.000 yang bakal kita bagiin untuk 3 orang yang ngasih quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kali ini. Tapi teman-teman jangan lupa buat follow dulu Instagramnya Partai Perindo di @partaiperindo ya. Jangan kemana-mana karena hari ini Laras punya bintang tamu yang super spesial dan juga topik yang menarik banget, apalagi ini berkaitan dengan keseharian kamu. Kalau kamu ini anak karyawan di sebuah perusahaan, jadi kayaknya wajib banget tahu informasi tentang yang satu ini, membangun leadership manajemen dalam perusahaan. Dan ini bintang tamunya nggak kaleng-kaleng nih teman-teman ya. Beliau ini adalah seorang Group Governance and Organization Development Director dari MNC Media, sekaligus bos aku. Jadi langsung kita sapa, ini dia Ibu Indra Prastomiono. Selamat sore, assalamualaikum Ibu. Ibu sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela-sela kegiatan Ibu yang pastinya super padat sekali ya, bisa menyempatkan waktu untuk hadir di podcast Aksi Nyata ini. Alhamdulillah. Sekarang lagi kesibukan apa nih Ibu Indra? Saya kira sekarang kan saya di bidangnya media ya. Maksudnya kan kalau MNC Group kan ada financial industry juga, kemudian dia juga ada properti. Nah saya yang di media. Kalau media kita memang menuju transformasi ke arah digitalization. Nah jadi semua sedang mempersiapkan sesuai judulnya dari job saya, lebih mempersiapkan organisasinya. Jadi supaya semua bisa transform menjadi lebih digitalized corporations untuk bisa bersaing di digital era. Oke, gitu. Apalagi kalau ngelihat sekarang zamannya sudah berkembang pesat ya Bu ya, jadi harus bisa mengikuti perkembangan zaman itu sendiri. Tapi sebelum lanjut lebih dalam lagi nih mengenai pekerjaan Ibu sekarang, ini mungkin teman-teman juga ingin tahu ya perjalanan karir seorang Ibu Indra dari mungkin awalnya dulu sekolah di ngambil bidang atau jurusan apa sampai akhirnya ada di titik sekarang ini. Bagus pertanyaannya ya. Saya dari Malang. Oke. SMA Negeri 3 Malang. Oke, say hi untuk SMA 3 Malang. Sekolah, saya kira kalau di Malang, SMA Negeri Malang termasuk yang respected. Oke. Dan di sana itu mereka mengelompokkan anak pinter-pinternya ke dalam satu kelas gitu. Oh oke. Dan Ibu salah satunya Salah ya. satunya. Luar biasa. Gak heran. Jadi salah satunya, kemudian lulus dari SMA negeri kemudian masuk ke PMDK itu ya istilahnya. PMDK. Sekarang apa? Kalau sekarang ini istilahnya? Kalau dari SMA lulus apa buat ke yang nggak pakai kampus? Yang nggak pakai tes itu, yang langsung fast track dari. Kalau dulu namanya PMDK yang nggak pakai tes. Zaman saya Perintis 2, kemudian diganti namanya jadi PMDK. Tapi intinya adalah program pemerintah yang mengambil anak pinter-pinter untuk sekolah langsung ke, ada UI, ada ITB, ada IPB. Saya kebetulan masuknya ke IPB. Wow, Bogor ya Bu ya? Ya, fast track lah gitu ya. Karena nggak pakai tes gitu aja. Jadi masuk ke Institut Pertanian Bogor. Lalu di Institut Pertanian Bogor baru nanti kita memilih jurusan. Nah kalau sekarang kelihatannya Dikti merubah strateginya kan ya, langsung masuk ke jurusan gitu. Kalau saya kebetulan tingkat persiapan bersama dulu, baru nanti di situ dipilih gitu. Nah saya masuk ke jurusan Food Technology.
Food technology. Food technology and engineering gitu ya. Yang dia memang mintanya fisika A, matematika A, kimia A gitu. Oke, padahal judulnya udah food ya, tapi ternyata ada fisika, ada matematika yang nggak expect loh Bu. Jadi itu belajar apa Bu? Belajarnya lebih kepada processing, manufacturing gitu, sama belajar food dalam konteks bakteri-bakterinya. Memang ini bukan kerja nanti di pertanian ya, walaupun bagian dari pertanian. IPB, ya. Tapi tidak bekerja di pertanian, tapi ini adalah bekerja di manufacturing. Yes. Jadi kalau di pertanian kita harus kuat di biologi gitu ya, karena kan pertanian pasti kaitannya dengan biologi. Nah kalau di tempatnya food technology dan engineering atau TPG istilahnya, teknologi pangan dan gizi gitu ya, ini harus kuatnya lebih ke manufacturing, karena kan push pertanian kita proses, jadi memang harus kuat fisika, matematika, kimia sih, memang harus begitu. Kemudian menjalanilah perkuliahan itu. Saya menjalanilah perkuliahan itu dan saya lulus. Kalau di sana di IPB itu fast track gitu ya, harus lulus 3,5 sampai 4 tahun lulus. Kemudian saya masuk. Saya kebetulan tidak dikasih kesempatan oleh Tuhan jadi staff ya, jadi saya langsung jadi manajer produk. Manager Research and Development. Itu karir pertama Bu? Itu karir pertama saya. Luar biasa. Fast track, langsung fast track juga ya karir pertama? Yang ngelamar dari koran aja. Itu Tuhan yang kasih. Jadi itu di tempatnya Bob Sadino. Di pabriknya tapi ya, di Pulau Gadung gitu. Nah itu belajar tentang memproses sausages, menu, terus production gitu. Ini pasti banyak yang nonton nih kalau dari yang camp food gitu ya. Nah jadi processing manufacturing sesuai ilmu saya aja sih. Jadi belajar tentang bagaimana caranya planning, production, control, produksi gitu. Jadi sales product manager awalnya, kemudian jadi sales manager gitu ya. Kemudian jadi general manager, kemudian saya pindah ke PPM. Di PPM itu saya mengajar gitu. Ini merasa sudah punya ilmu nih ya, udah ngilmu ke tempat Bob Sadino yang nyentrik itu. Dan pinter, beliau kan orangnya kreatif, pinter. Nah kemudian saya mengajar di LPPM, tapi mengajarnya sales marketing ya, background saya soalnya sales marketing. Jadi saya lebih sales marketing. Kemudian merasa sudah cukup kalau menerapkan S1-nya, baru saya kemudian cari beasiswa. Saya hidup dari beasiswa ke beasiswa ya. Jadi saya cari beasiswa dapat dari British Council Scholarship. British Council, ya. British Council Scholarship sekolahnya di Scotland, di Glasgow. Strathclyde, Graduate Business School. Nah kalau di Glasgow itu sekolahnya ya sama dengan yang tadi di TPG, either masuk atau drop out gitu aja. Berarti harus rajin nih. Saya harus selesai aja. Harus fokus harus selesai gitu. Saya lulus 11 bulan kali ya di situ. Jadi kemudian saya kerja sebagai associate research waktu itu di Notre Dame University di Indiana. Karena kebetulan suami saya pas lagi saya pulang ke Indonesia, suami saya diterima sebagai MBA student gitu di Notre Dame University. Akhirnya ngikut. Ya, karena kan nggak mungkin saya baru lulus kemudian saya hanya mendampingi suami gitu. Nah saya ngelamar kerjaan lah di tempatnya Notre Dame University itu. Jadi saya kemudian diterima kerja sebagai associate research di kembali sales and marketing di Notre Dame University Indiana. Jadi suami saya ngambil sekolah, kemudian saya di sana kerja sebagai associate research, profesor lah kalau istilahnya di sana. Dari situ pulang ke Indonesia, kemudian saya ke ini dulu kayaknya. Excel Komindo startup waktu itu kan. Pertama kali launching Excel Komindo, GSM pengen tahu apa sih ini gitu ya. Tapi di situ startup jadi menyiapkan organisasinya. Di situ saya pertama kali sebetulnya ke expose dengan organization setup. Karena saya backgroundnya sebetulnya sales marketing. Nah dari situ saya merasa
Udah cukup gedebak-gedebuk dengan Excel Komindo gaya pertama ya. Jadi itu Next Bell Atlantic pada waktu yang ownernya ya. Pada waktu itu orang asing semua sih mayoritas sebetulnya. Local partnernya orang Indonesia. Tapi kemudian saya pindah ke PwC. PricewaterhouseCoopers. Nah, kenapa saya ke PricewaterhouseCoopers? Karena pada waktu startup itu merasa ilmunya perlu cukup banyak, gitu. Jadi pada waktu saya masih di sekolah SMA, kalau ditanya mau jadi apa, yang lain menyebutkan jadi sarjana, jadi dokter, jadi insinyur, saya selalu jawabannya jadi apanya pilihan Tuhan, tapi di mananya pilihan saya. Nah, kata-kata di mananya itu saya hanya mau bekerja di perusahaan nomor 1. Di perusahaan nomor 1. Ya, jadi kalau ditanya, ya tapi jadi apa gitu ya, di kampung kan kita ditanya juga harus jelas jadi apa, harus. Saya selalu mengatakan jadi apanya, biarlah itu Tuhan yang menentukan, tapi kemananya saya yang membuat. Nah, saya kenapa perusahaan nomor 1? Karena di perusahaan nomor 1 saya yakin sekali pasti pemimpin-pemimpinnya bertingkah laku seperti orang nomor 1. Temennya bertingkah laku seperti orang nomor 1, timnya bertingkah laku seperti orang nomor 1. Jadi pastinya saya ke bawah dong gitu. Karena kan setiap individu pasti ada males-malesnya, ada mudi-mudinya. Jadi kalau kita berada di perusahaan nomor 1, waktu itu saya terpikirnya pastinya saya akan ke insing dengan perusahaan bertingkah laku seperti nomor 1 seperti apa. Jadi saya kemudian ke PricewaterhouseCoopers. Kenapa PricewaterhouseCoopers? Karena the big five itu di PricewaterhouseCoopers. PwC nomor 1 gitu ya. Sampai dengan sekarang saya kira PwC nomor 1. Dari PwC merasa sudah bisa nih gitu kan ya. Seperti biasa kan anak muda, kamu juga orangnya ambisius juga gitu kan ya. Jadi merasa sudah bisa, mari implementasikan. Nah, untuk mengimplementasikannya pasti di perusahaan nomor 1 juga. Makanya saya direktur di Citibank Indonesia. Citibank Indonesia saya sebagai HR Director. Ya, HR Director. Kemudian saya waktu itu targetnya, karena saya tidak punya pengalaman di HR, saya tidak punya pengalaman dalam konteks mendrive HR best practices, yaitu pengalaman pertama saya di Citibank. Tapi Citibank kan sangat demanding. Jadi dia memberikan KPI, salah satu KPI-nya selain productivity, efisiensi, itu employee satisfaction gitu. Employee satisfaction di Citibank pada waktu itu diminta naikkan dari 58% ke 70%. Saya tahun pertama 93%, tahun kedua 94%, tahun ketiga 95%, kemudian 95%. Kemudian saya jadi Credit and Risk Operation Director. Itu pertama kali belajar kartu kredit, personal loan gitu ya. Sebelumnya juga belajar, tapi kan sebagai HR Director beda ya, role-nya dan fungsinya beda. Ya, kalau selanjutnya jadi memproses kartu kredit, personal loan, mortgage, city financials gitu. Jadi belajar teknis lagi. Tapi karena background saya kan engineer, jadi ya memang input, proses, output gitu. Jadi ya kembali ke situ dan kita bisa naikkan posisinya itu menjadi respected country lah gitu untuk ukuran productivity efficiency di Citibank. Dari situ kemudian MNC saya udah 10 tahun lebih deh ya di MNC. Group Governance Organization Development pada dasarnya lebih ke mempersiapkan yang startup semuanya. Mengintegrasikan 3 TV misalnya gitu kan, yang RCTI, MNC TV, 3 TV diinternalisasikan, kemudian MPI di setup. Nah, seperti itu, mencari leadernya siapa, mencari sistemnya seperti apa. Sistemnya kan dikerjakan oleh tim policy saya, business prosesnya. Kemudian kalau di orangnya ya akan dicari dari tempat HR saya. Kita sekarang kan ada 5 cluster ya, sekurang-kurangnya ada holding. Kemudian kita ada free to air, kita ada MNC digital.
Jadi ada RCTI Plus di sana, ada Vision Plus di sana, ada e-commerce juga. Kemudian kita juga ada PTV gitu. Nah, itu semua kita harapkan kita adjust to the marketplace gitu ya dengan digitalization era ini. Sebetulnya begitu. Jadi memang cukup panjang sekali perjalanan Ibu Indra ini. Kita sangat menginspirasi kita semua ya, supaya jangan ada males. Ibu pernah capek nggak Bu untuk menjalani kehidupan pekerjaan yang sangat luar biasa loh? Pernah nggak ada satu titik di mana Ibu kayak give up dengan kehidupan ini gitu? Mungkin waktu pertama kali di MNC, pertama kali di Citibank gitu, pulang jam berapa? Pulangnya 4:30 pagi. 5:30 pagi? 4:30 pagi. Oke. 3:30 pagi. Jadi kalau lantai 28 ya pasti tahu. Karena banyak hal yang tidak tahu. Karena kan saya pindahnya ke perusahaan-perusahaan nomor 1. Dan industrinya totally different. Hektik ya Bu ya? Jadi memang mulai dari nol aja. Jadi kurang tahu secara industri, belum tahu, secara orang-orang juga belum tahu. Jadi dijalanin aja. Jadi mungkin memang harus beradaptasi juga ya. Ya, jadi adaptasi. Kan udah tahu kalau nggak bisa. Waktu masuk kan sudah tahu kalau tidak tahu apa-apa, ya harus cari tahu. Jadi if you don't know what you don't know, then it's a nightmare. Make yourself to know first what you don't know. Jadi kalau saya tahu apa yang saya tidak tahu aja itu udah achievement. Iya, betul. Jadi sesudah itu baru saya cari tahu yang tidak tahu. Biarlah Tuhan yang memberikan Robi Zidni ilma warzuqni fahma aja, bagian kita lah gitu ya. Hasilnya Tuhan yang menentukan. Betul. Jadi memang harus selalu mengaitkan Tuhan lah dalam setiap kegiatan kita gitu ya teman-teman ya. Tapi memang dari berbagai perjalanan yang tadi sudah Bu Indra ceritakan gitu ya, dan ada beberapa posisi juga yang sudah ditempati oleh Bu Indra, artinya juga jadi tahu dan bisa menilai seorang pemimpin seperti apa. Dan kalau menurut Bu Indra sendiri, sosok pemimpin dalam seorang individu itu seharusnya punya apa aja tuh? Jadi kalau kita mengatakan pemimpin itu bagian dari manajemen proses gitu ya. Manajemen proses. Kalau mengatakan manajemen proses pasti semuanya paham dengan planning, organizing, actuating, controlling gitu, POEC gitu ya. Nah, kita yang namanya kepemimpinan tadi itu bagian dari actuating gitu. Nah, kata-kata actuating kalau bagi saya pemimpin itu harus punya semua supervision, motivation, evaluation, controlling gitu. Ya, jadi harus mensupervisi, kemudian motivasi, evaluasi dan controlling. Itu tugasnya gitu ya. Nah, kalau dari sisi apa yang harus dipunyai, kalau Peter Drucker itu bilang leadership were born gitu ya. Sebetulnya bisa aja ada benarnya, tetapi dengan zaman sekarang Anda yang dari digitalization di mana-mana, Anda isi akses terhadap information, terhadap orang pinter di mana-mana bisa ditanya, terhadap news bisa ditanya. It's very easy for you to shape yourself kalau mengisi leadership gitu. Kalau kita mengatakan leadership itu harus punya knowledge, skills, attitude. Knowledge harus punya external environment knowledge dan harus punya internal environment knowledge. Kalau mengatakan knowledge dari eksternal itu PES, politics, economic, social, technology, trends. Harus ngikutin terus gitu, trennya kemana, sosial kemana, behavior masyarakat kemana gitu ya. Dari situ akan ketemu opportunity dan threat gitu. Sementara kemudian kita juga mengakses internal organization punya strength dan weakness gitu. Kita pasti perlu tahu strength kita apa dibanding dengan competitors atau dibanding dengan industri sejenis, dan juga kita harus tahu kita punya kelemahan di mana dibanding dengan competitors. Nah, kita kawinkan itu yang disebutnya TOS matrix gitu ya. Jadi kalau kita punya strength di tempat yang threat-nya tinggi, bagaimana strateginya? Kalau kita punya weakness di tempat yang opportunity-nya tinggi, bagaimana sebaiknya gitu. Nah, itu yang disebut TOS matrix strategi. Jadi setiap pemimpin itu harus lebih
memahami industrinya. Nggak ada pemimpin yang bagus atau jelek, tetapi pemimpin yang tepat untuk industri yang mana dengan profil yang mana. Itu yang saya believe. Walaupun Peter Drucker mengatakan leaders were born. Dia lebih percaya personal trait. Nggak ada semua orang bisa jadi leader. Kalau menurut saya lebih kepada bisa profil yang mana untuk yang industri yang mana, untuk challenge yang mana, itu berbeda-beda. Oke. Jadi proses adaptasi juga ya, knowledge, skill, attitude. Terus tadi banyak sekali yang disebutkan yang memang harus dimiliki oleh seorang leadership. Tapi pastinya setiap individu yang menjadi leader juga punya karakter masing-masing ya Bu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu Indra sendiri, faktor-faktor apa saja yang mendukung untuk seseorang itu mempengaruhi gaya leadership dari seseorang tersebut begitu? Kalau menurut saya seorang leader itu memang harus punya karakter khusus sih. Pasti. Gitu. Karakter yang beyond the competition, beyond themselves, beyond their peers. Bahwa ternyata dia tidak mencapai yang diinginkan, itu udah urusan yang di atas. Karena saya Muslim, harus ada hablum minan nas gitu ya. Urusan usaha, ambisi semuanya, tapi juga ada hablum minallah, kita serahkan pada Allah. Itu tawakal, hasilnya bukan urusan kita. Nah, tetapi kita punya porsi berusaha gitu dan berdoa. Dan kita serahkan sepenuhnya. Kata-kata usaha ini kalau menurut saya itu tadi learning gitu. Saya believe ada quote yang mengatakan it is your attitude, it's not your aptitude, determine your altitude. Jadi sikap Anda dalam hal positive thinking, keinginan mau belajar, keinginan memperbaiki diri, keinginan never give up, keinginan tidak percaya bahwa ada kata impossible. Kita bisa karena biasa, kita biasa karena bisa. Jadi itu terus aja mengalir di dirinya. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Kalau bisa, alhamdulillah. Jadi itu lebih kepada positive thinking aja. Berarti Ibu Indra setuju ya kalau tidak ada orang yang tidak mungkin menjadi seorang leader. Artinya itu semua bisa dibangun dengan treatment-treatment tertentu, dengan lingkungan-lingkungan yang ada ya Bu ya? Ya, saya percaya sebetulnya semua orang itu bisa menjadi leader, tinggal apakah dia punya kemampuan untuk memperbaiki diri, apakah dia punya kemampuan mengenali diri, tadi itu strength weakness, apakah dia punya kemampuan untuk belajar terus, yang tadi itu opportunity dan threat yang ada di luar sana apa aja, dan secara tidak langsung di kepala bagian belakang ini selalu mengawinkan strength weakness dirinya dengan opportunity dan threat yang ada di luar, terus kemudian menjadi hal yang biasa karena bisa karena biasa. Oke. Jadi memang setiap orang itu pasti bisa memiliki skill yang dibutuhkan dan akhirnya bisa menguasai skill tersebut gitu. Memang apa yang bisa didapatkan kalau dari pandangan Ibu Indra sendiri apabila siapapun itu akhirnya bisa menjadi leadership yang baik, seorang leader yang baik? Mungkin karena kembali saya Muslim gitu ya, jadi pegangan Muslim kalau ke akhirat kan ilmu yang bermanfaat, anak soleh dan amal jariah. Jadi benefit kalau kita bisa memimpin orang, selain of course orang itu akan menjadi lebih baik, itu kita akan dapat ilmu bermanfaat yang tabungan di akhirat. Juga kalau peersnya lebih baik, kita juga akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Juga kalau atasannya menjadi lebih tumbuh dan berkembang, organisasinya akan tumbuh dan berkembang, akan balik ke saya juga earningnya gitu. Insya Allah saya akan mendapatkan bagian dari hal-hal yang positif tadi. Tapi kalau saya yang utamanya adalah leadership itu singkatan, leadership itu by definition adalah to get things done through others. It's not through you. It's not to me. It's not to make me good. It's not to make me better than others, but to make you, the team, better than others.
otomatis nanti dapat bonusnya kembali ke kita. Earning. Bukan cuman untuk duniawi tapi juga untuk akhirat, ilmu yang bermanfaat. Jadi memang untuk jangka panjang ya. Ya, insya Allah. Luar biasa sekali jawabannya ya. Nah, tapi memang menjadi seorang leader itu, kalau tadi sudah disebutkan oleh Ibu Indra gitu, bisa dibangun dengan skill yang ada dan segala macamnya. Apakah selalu butuh bantuan orang lain, Bu? Atau kita bisa mentrain diri kita sendiri untuk menjadi seorang leader itu? Kalau saya intinya tadi itu, it is your attitude, determine your altitude. Jadi sebetulnya insya Allah kalau kitanya punya niat baik dan Tuhan kun fayakun, ya itu akan terjadi. Pertanyaannya, apakah kita tidak perlu bantuan dari luar? Saya dulu trainer, saya membantu banyak sekali perusahaan-perusahaan dan individu untuk tumbuh dan berkembang, dan kalau dianya menjadi lebih baik, sewenangnya ada di guru ini gitu. Padahal belum tentu kita dapat apa-apa, tapi tetap aja bangga sekali gitu. Iya, jadi kebanggaan seorang guru itu tidak bisa diukur gitu. Nah, jadi kalau kata-katanya tadi apakah butuh dari luar? Iya. Tapi yang dimananya yang butuh, nah itu yang kenali diri sendiri, strength-nya apa, weakness-nya apa, kemudian opportunity-nya apa, threat-nya apa. Kalau nanti Anda menemukan diri Anda yang berbeda dan menjadi orang yang berbeda, ternyata sukses, orang lain aja kaget-kaget, nanti Anda juga kaget sendiri, tapi itu Tuhan mengizinkan Anda sedang kelihatan baik. Jadi kalau buat saya, kalau saya kelihatan bagus, itu Tuhan mengizinkan saya kelihatan bagus. Kalau saya tidak bagus, karena saya manusia biasa, saya punya limitation dan saya punya opportunity to learn. Jadi kata-kata never give up itu memang benar adanya. Jadi kalau kita tidak sedang dikasih apa yang kita mau, kecewa itu wajar, tapi jangan lama-lama kecewa. Harus cepat berubah. Itu istilahnya agile gitu, agile. Jadi yang membedakan orang yang sukses dengan yang tidak sukses bukan tidak ada tantangan, tetapi yang membedakan adalah seberapa cepat dia kembali menjadi normal gitu. Dibandingkan dengan yang lain, bisa aja mereka kalau ada tantangan bisa jadi terpuruk gitu. Karena tantangan itu ada di siapa aja. Gitu. Itu yang versi how to be a good leader ya. How to be a bad leader. Kalau menurut Ibu, pandangan Ibu sendiri melihat seorang leader yang buruk itu leader yang seperti apa sih, Bu? Kalau satu kata kunci, kalau leader yang buruk itu ada conflict of interest-nya gitu ya. Conflict of interest? Conflict of interest. Jadi conflict of interest in terms of money, conflict of interest in terms of power, conflict of interest in terms of position or profile gitu ya. Jadi kalau leader yang baik itu adalah orang yang bahkan bisa mengganti dirinya dengan orang lain kalau dianggap orang itu lebih bagus dari dirinya. Jadi itu yang disebut leader yang baik. Nah, kalau tadi dikatakan leader yang nggak bagus, ya sebaliknya, yang bisa menjadikan anak buahnya merasa selalu minder atau tidak merasa tidak kompeten, karena kembali knowledge, skill, attitude gitu. Mau di level leader, mau di level tim, masing-masing butuh knowledge, skill, attitude to perform. Jadi kalau leader yang baik tadi itu memberikan knowledge, skill, dan sikap yang baik untuk anak-anak buahnya. Nah, kalau leader yang nggak baik ya tadi bisa fraud, bisa juga dianya minder, tidak kompeten gitu ya, karena tidak diberikan knowledge, skill, attitude gitu. Akan berbalik juga ke leadernya ya kalau mendapatkan feedback yang seperti itu gitu teman-teman ya. Dan ketika setiap individu itu melatih sebuah skill baru, Ibu, kan pasti mendapatkan tantangan atau obstacle lah seperti itu ya. Kira-kira tantangan yang banyak dihadapi atau obstacle yang banyak dihadapi oleh setiap individu yang berusaha untuk melatih skill tersebut tuh apa aja sih, Bu? Sebenarnya leadership itu konkretnya Anda diukur dari hasil sih. Hasilnya apakah profit and loss, apakah anak buah Anda menjadi lebih pinter, apakah Anda dari market share yang bagus, apakah Anda dari organisasinya makin tumbuh berkembang di bawah Anda. Kalau organisasinya menjadi sebaliknya, market share-nya turun, revenue turun, tidak profit, tidak untungnya, tentunya
Anda pasti harus menyadari Anda sedang menghadapi challenge ini gitu kan. Jadi sekali lagi yang tadi itu attitude and attitude, learning dan learning. Kalau Anda sebagai leader yang sudah biasa menghandle hal tersebut, kalau dulu dikasih taunya ojo gumunan, ojo getunan, ojo dumeh gitu. Yang artinya jangan kagetan, jangan gumunan itu kayak yang terkagum-kagum gitu, dan juga jangan sombong gitu. Ya udah dijalanin aja. Kalau ternyata tidak mencapai hasilnya, ya berarti pasti ada permasalahan. Ada sebab dan akibat lah. Nah, ada sebab dan akibat. Kata-kata sebab akibat kalau bicara leadership cuma ada 2. Anda ukur dari POEC, planning, organizing, actuating, controlling. Apakah planningnya sudah bagus? Apakah organisasinya sudah bagus? Apakah actuatingnya sudah bagus? Apakah controlnya sudah bagus dari sisi manajemen prosesnya? Dan dari sisi leadershipnya, SMEA. Apakah mensupervisinya sudah bagus, memotivasinya sudah bagus, kemudian evaluasinya sudah bagus, kontrolnya udah bagus. Kalau ini Anda kawinkan, maka Anda ketemu dengan TOS Matrix. Udah dijalankan aja TOS Matrix itu, temukan yang threat dengan strength, opportunity dengan weakness, lama-lama menjadi biasa. Nggak bisa itu nggak apa-apa. Yang papa adalah yang kalau Anda nggak bisa tapi Anda nggak melakukan apa-apa. At least you try. Ya, at least you have tried. At least you have tried gitu. Luar biasa sekali. Tapi mungkin ada Ibu Indra pesan-pesan nih untuk para generasi muda, terutama generasi milenial dan juga Z, yang benar-benar apa istilahnya ya, mereka ini menguasai sosial media lah zaman sekarang ini ya. Apa-apa dikomentarin dan segala macam terkait dengan leadership ini. Mungkin silakan untuk disampaikan. Kalau sekarang kan Anda hidup milenial, Z, Y juga, itu kan hidup di zaman yang luar biasa ya, zaman yang keemasan sebetulnya ya, karena Anda isi akses terhadap informasi, orang pinternya banyak, teman-temannya pinter-pinter gitu kan ya, nanya siapa aja bisa, terus nyari apa aja ada, cuman just one click away gitu kan ya. Betul. Jadi kalau saya lihatnya nomor 1 be confident to yourself. Nomor 2 be competent, learning. Never give up. Jadi Anda harus yang nggak bisa itu nggak apa-apa. Challenge itu ada di mana-mana dan nggak akan turun, challenge-nya akan naik terus. Dan kemudian pasti Anda harus be the best. Oke. Attitude, learning and be the best. Itu poin-poin yang sangat harus diingat terus ya, apalagi buat anak-anak generasi zaman sekarang gitu. Ibu Indra, terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir di podcast Aksi Nyata. Semoga bisa terus menginspirasi kita, Bu, dan ya semoga bisa ada kesempatan buat bisa ngobrol-ngobrol lagi ya sama Ibu Indra ya. Tapi yang pasti teman-teman, berkaitan dengan Partai Perindo, campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia, ini sangat relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui Konvensi Rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Untuk mendaftar, caranya juga sangat mudah. Detailnya kamu bisa kunjungin website yang ada di bawah ini, www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau bisa klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan buat kamu teman-teman yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini, kita bakal ngumumin 3 orang pemenangnya di minggu depan di Instagram @partaiperindo. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram Partai Perindo ya. Sekali lagi terima kasih Ibu Indra sudah mampir, sudah tukar pikiran dan juga sharing, dan ini so inspire ya buat kita semua pastinya. Dan terima kasih juga kepada Partai Perindo pastinya yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Laras Tahira pamit undur diri. Bye bye.
Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.